Itu gue kayak nggak bisa bangun, gue nggak bisa apa ya, nggak bisa ngelawan. Gue kayak mata gue nih kayak dipaksa buat ngeliat dia tuh bergerak-gerak. Kayak patung lo berarti. Gue mematung tapi mulut gue bisa teriak. Gue sadar banget kalau gue manggil nama Adit, gue teriak-teriak minta tolong. Gue sadar banget. Tapi badan gue tuh kayak kaku gimana sih? Dan mata gue nih kayak dipaksa buat ngeliat si pocong itu berdiri di sini sambil bergerak-gerak. Pocong bergerak-gerak, Bre. Pas banget di depan Di sini. Padet. Bener-bener padet kayak kita ngomong gini aja, udah itu jelas banget. Dia berdiri di sini tuh kayak bergerak-gerak gitu. Mukanya tuh ngadep ke gue. Itu gue teriak setengah mati, Bre. Bayangkan suasana studio yang harusnya nyaman dan aman tiba-tiba berubah menjadi tempat penuh teror. Namun apa jadinya saat narasumber ini ingin beristirahat di studionya, tiba-tiba melihat sosok pocong muncul di sudut ruangan. Pocong itu berdiri diam dengan wajah pucat dan kain kafan yang membalut tubuhnya. Terkejut dan ketakutan, narasumber kita berteriak histeris membuat suasana semakin mencengkam. Konon katanya, pocong itu adalah bawaan dari orang lain saat rekaman di studionya. Kejadian ini bukan yang pertama kali dialami oleh narasumber kita. Sebelumnya, ia pernah membuat konten penelusuran malam hari di tempat angker dan melihat sosok pocong wedong di tengah kegelapan. Mau tahu ceritanya seperti apa? Langsung aja gas kita masuk ke ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di podcast Sisi Lain bareng gue Nari. Dan pada malam kali ini gue lagi berkunjung nih ke salah satu podcast teman gue, yaitu Jalan Gelap. Dan dulunya ini Jalan Gelap namanya Telusur. Gue nggak tahu kenapa bisa diganti nama. Oke, kita sapa aja nih langsung narasumber gue yang ada di samping gue ini. Ialah host terganteng di dunia. Selamat malam Bang John. Malam Bang Ardi. Waduh, terima kasih nih Bang John, lu udah nyiapin studio buat gua nih. Bukan buat lu, sebenarnya buat gue ini. Oh, ini buat gue. Kirain buat gue. Ya, gimana Bang John? Ya, gimana apanya nih? Kabarnya tuh. Oh, alhamdulillah kabar gue baik banget. Oke. Nah, oke, Bang John, gue kemarin dapat kabar dari Jamal sama Adit. Lu sempat diteror oleh sosok pocong nih Bang John. Kenapa bisa sampai ke kuping lu sih, Nardi? Ini kabar-kabar ini. Tiba-tiba dia ngechat. Nah, Nar, John kemarin tuh sempet diteror di studio. Nah, makanya gue sama tim Sisi Lain ini langsung bergerak ke studio Jalan Gelap ini. Iya, sebenarnya gue nggak mau cerita nih Bang. Takutnya nanti narsum gue pada nggak mau kemari. Karena ini gimana ya? Baru terjadi tuh minggu lalu Bang. Minggu lalu di saat gue baru aja selesai syuting sama narasumber gue tuh orang Bogor, namanya Alvaro. Jadi selesai syuting, gue balik ke sini. Ini kan tadi kan stay-nya nggak kayak gini di tempat ini kan, masih belum ada set kayak gini. Dan malam-malam ternyata gue tuh ngeliat pocong dan sampai gue tuh minta tolong. Help me. Untungnya di samping masih ada Randy. Dan Randy yang kemari.
Oh gitu. Padahal lu teriak udah kencang banget Kencang itu, Bang banget, sampai gue nyebut nama Adit tolongin gue. Iya. Oke, mungkin ditahan dulu nih untuk ceritanya Bang Jon ya. Oke, buat teman-teman sisi lain nih yang sudah penasaran sama ceritanya host terganteng yang ada di dunia ini, kalian bisa simak video ini sampai habis dan jangan lupa selalu support kita. Oke, sudah siap Bang Jon? Siap dong. Silakan Bang Jon. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan jadi ini sih kejadiannya yang gue alami itu baru beberapa minggu kemarin ya. Di saat gue itu baru aja menyelesaikan syuting podcast juga sama narasumber gue yang tinggal di daerah Bogor, namanya Alvaro. Jadi seperti biasa lah, waktu itu kan memang gue udah janjian jauh-jauh hari nih mengundang dia datang kemari. Datang tuh kemari sama temennya berdua. Gue lupa nama temennya siapa. Dan sebelum syuting kan biasa nih kita coffee break dulu lah, santai gitu kan. Sebelum syuting kita ngobrol-ngobrol dulu sambil berkenalan gitu kan. Itu dia nyampe sini tuh janjiannya kan jam 6 ya, habis maghrib. Tapi dia tuh nyampe sini jam 8. Karena dia bilang sih macet dari Bogor tuh menuju ke stasiunnya. Dia sampai sini jam 8. Dan kita ini masih ngobrol-ngobrol nih di jam 8 ini. Ngobrol-ngobrol terus ya seperti biasa lah. Gue tanya, ini Bang nanti lu mau cerita yang kejadian di mana nih? Ini Bang, gue mau cerita kejadian waktu gue di pulau. Oke, jadi tuh dia cerita di pulau. Dan setelah gue udah dapetin ceritanya yang buat nanti di syuting, terus tiba-tiba temennya ini ngomong nih sama si Bang Alvaro, "Bre, lu kenapa nggak ceritain yang kemarin itu aja, yang kemarin kita berdua bawa mobil mogok di hutan, terus kita diikutin pocong sampai ke rumah." Wah, gue nggak berani lah ceritainnya lah, kata dia. Di situ gue penasaran nih sebenarnya nih, kenapa nih? Kayaknya ini menarik nih untuk diceritain, tapi si Bang Alvaro ini nahan. Katanya, jadi gini nih Bang, ini versi dia nih, yang dia ceritain ke gue. Jadi waktu itu dia habis ngambil mobil nih di rumah temennya, mobil dia. Mobil dia habis diservis, terus dia mau balik ke rumah. Rumahnya kan di daerah Gunung Putri apa Gunung Salak gitu, rumah di daerah Bogor. Balik ke rumahnya berdua sama temennya ini nih, yang datang kemari kan. Gue lupa namanya siapa gitu. Di perjalanan mau menuju rumah, si Bang Alvaro sama si abang ini tuh mobilnya mogok. Namanya di Bogor itu kan ya lo tahu sendiri lah ya. Daerahnya tuh masih banyak kayak hutan-hutan gitu kan. Katanya tuh dia melewati daerah yang kiri kanannya itu hutan, tiba-tiba mobilnya mati. Padahal mobilnya ini baru aja diservis di bengkel temennya. Dibuka nih kap mobilnya nih, dicek sama Bang Alvaro sama temennya ini kan. Dicek, pokoknya ini semua dicek, mesin ini nggak bisa di starter gitu kan, nggak bisa starter. Tiba-tiba temennya si Bang Alvaro ini langsung, par, cabut, tinggalin mobil lu. Tiba-tiba begitu. Lu kenapa? Tinggalin mobil lu. Dia narik Bang Alvaro nih, narik Bang Alvaro. Terus Bang Alvaro mungkin karena posisinya antara berani dan ngeberani ya, karena kan dia harus ninggalin mobilnya kan. Bang Alvaro bertahan di situ. Lu gila lu, udah nggak ada, udah. Kenapa nih? Udah nggak ada apa-apaan. Gila lu, kata dia. Udah nih, kita di tengah hutan nih, nggak ada siapa-siapa di sini, tadi. Akhirnya dicoba berkali-kali, mobilnya merinding anjir. Merinding sumpah. Dicoba nih berkali-kali kan sama Bang Alvaro nih, mobilnya nih starter berkali-kali, nyala tuh. Kayak nyala, jalan dia nutup depan tuh kap mobilnya, jalan. Sementara temannya Bang Alvaro ini udah masih kayak orang ketakutan gitu Bang, kayak orang tengok ke belakang gitu, kayak orang gelisah gimana sih. Sampailah dia di rumahnya Alvaro, singkat ceritanya. Nih versi yang gue dapetin dari Bang Alvaro temennya ya, gue cuma menyampaikannya aja lagi. Nah, akhirnya sampai di rumah itu katanya tuh jam 2 pagi. Sampai di rumah? Di rumah jam 2 pagi. Sampai di rumah jam 2 pagi, Bang Alvaro ini, temannya Bang Alvaro ini nginep di rumahnya Bang Alvaro. Nah, pas di rumahnya Bang Alvaro, temennya ini teriak-teriakan lagi, Bang. Teriak-teriakan lagi. Bang, kita diikutin. Ikutin apaan sih lu? Akhirnya di situ baru mau cerita tuh temennya. Katanya waktu di hutan itu, di belakangnya Alvaro
posisinya pas di belakangnya Alvaro itu ada pocong yang berdiri. Pocong berdiri. Tapi Alvaro nggak ngeliat, yang lihat nih temennya. Makanya temennya kan nyuruh dia balik, buru-buru. Si Alvaro nya nggak ngeliat. Terus ditanya, lu bener nih kita diikutin nih. Gue ngerasa kayaknya kepala gue berat banget gitu, kayak megar gitu dalam ruangan itu. Kita diikutin nih. Halu kali kata Alvaro, udah tidur. Alvaro nggak percaya malam itu, nggak percaya dia. Tidurlah si Bang Alvaro sama si abang ini, gue lupa namanya siapa ya, ntar deh gue inget lagi deh. Tidur di jam 4 pagi, si Bang Alvaro akhirnya percaya kalau temannya ini ternyata bener. Kok bisa? Karena waktu Bang Alvaro mau keluar kamar mandi, dari kamar mandi, Bang Alvaro tuh ngeliat pocong berdiri di depan pintu kamar mandi. Ngikut berarti? Sampai nih Bang Alvaro udah buka pintu kamar, balik lagi ke dalam buat ngebangunin temennya yang lagi tidur ini. Itu tuh awal mulanya kenapa dia bilang kalau dia tuh diikutin sampai terakhir dia datang ke sini. Iya benar. Gitu. Gue nggak tahu lagi ya, pokoknya yang gue dapet cerita itu cuma itu aja. Nggak tahu lagi nih kelanjutan dari si Bang Alvaro itu seperti apa. Tapi menurut dia nih, karena gue tanya kan, lu diikutin pocong itu udah berapa lama? Udah hampir 2 minggu. Wah. Jadi tuh kadang-kadang suka kayak gue ngerasa ada orang yang merhatiin gitu, ada yang merhatiin. Terus bini gue juga waktu itu pernah lagi video call katanya, bininya Alvaro nih, video call sama Alvaro, di belakangnya Alvaro tuh ada pocong. Bininya yang lihat. Bininya yang lihat. Itu tuh 2 minggu. Nah, kenapa gue harusnya tuh kemarin tuh di channelnya Jalan Gelap, gue mau ngangkat cerita itu. Tapi karena si Alvaro ini takut, dia nggak mau ceritain itu. Karena dia ngerasa pocong itu selalu ngikutin dia kemana dia pergi. Dan dia tuh nggak pernah tahu apa penyebabnya. Tiba-tiba aja gitu. Yaudah, akhirnya syuting lah nih gue. Syuting nih, kita udah nggak bahas pocong itu lagi lah ya. Proses syuting berjalan dengan biasa. Si Bang Alvaro itu cerita tentang kejadian yang pernah dialaminya di Pulau Krakatau. Itu lumayan juga tuh, lumayan ngeri juga. Dia sampai sama rombongannya tuh nginep di sana 13 hari. Ternyata pulau itu tuh nggak berpenghuni. Jadi setiap malam Bang Alvaro sama temennya ini makan di warung gaib, Bray. Dia nggak sadar. Nah, itu dia baru tahu ketika dia pulang dari pulau itu. Di hari terakhir. Di hari terakhir pulang dari sana, ditanya sama orang yang ngejemput dia pakai perahu, pulau itu tuh udah nggak ada penghuninya semenjak tahun berapa ya? Pulau itu tuh udah nggak ada penghuninya sejak tahun berapa gitu. Waktu letusan Krakatau sempet diisi sama penghuninya gitu, ada penduduknya. Tapi katanya penduduk desa itu semuanya meninggal karena letusan Krakatau. Oke. Oh, itu gila dong. Iya. Karena si Alvaro ini sama teman-temannya tuh setiap malam makan di warung. Dan dia nggak sadar ya. Padahal tuh situ nggak ada sama sekali warung. Dan tujuannya Alvaro sama temennya itu waktu itu ada mau bikin iklan dari apa ya, kayak devisa apa sih? Dan tujuan Bang Alvaro sama teman-temannya kesana itu rombongan mau bikin iklan untuk iklan TV gitu. Project besar di TV gitu. Dan ya itulah singkat ceritanya yang dari Bang Alvaro. Singkat cerita, proses syuting semua berjalan dengan lancar, walaupun di sela-sela syuting itu Bang Alvaro sempat muntah-muntah karena sebelumnya tuh ada lemparan air dari belakang. Gue nggak tahu juga tuh. Hah? Ada yang nyiram air di studio di depan. Seriusan? Jadi waktu itu kan syutingnya di depan. Iya. Jadi tuh lagi syuting tiba-tiba ada yang nyiram air. Terus Bang Alvaro muntah-muntah. Gue nggak tahu itu air dari mana. Pokoknya ada yang nyiram air, gue juga terasa kalau kayak ada yang jatuh dari atas gitu kan. Karena di depan kan syutingnya di taman tuh. Dan lu tau sendiri kan di luar tuh kalau udah habis maghribnya udah nggak ada orang sama sekali kan. Sekali, sepi banget. Malum, komplek elit bro. Iya benar. Udah nggak ada orang sama sekali kan. Nggak ada orang itu. Abis dari situ si Bang Alvaro muntah, udah. Gue tanya lagi dong, Bang, masih kuat gak? Aman gak? Aman bang, kata dia. Udah lanjut, akhirnya udah tuh berjalan dengan lancar syuting. Itu gue mulai syuting kan jam 9 tuh. Itu sekitar jam setengah 11. Itu kan gue mulai syuting jam 9 tuh. Itu sekitar jam 11-an syuting selesai. Bang Alvaro langsung balik tuh karena dia ngejar kereta kan. Jadi dia tuh naruh mobilnya di stasiun Bogor,
Nanti dia dari sini tuh naik kereta ke Bogor. Kuat juga dia ngejar kereta ya? Gila sih. Hero banget ya. Iya. Masalahnya Masalahnya ya. gue baru kali ini denger orang ngejar kereta. Kacau juga parah tuh. Udah singkat cerita syuting kelar nih. Seperti biasa kan kita langsung prepare alat-alat kita nih untuk kita masukin lagi lah. Waktu itu yang ikut syuting tuh ada si Boy sama si Kenny. Oke. Ini studio belum kayak gini nih, masih kosong lah. Ini gue tempat tidur gue tuh di tempat yang lu dudukin tuh. Oke, di sini Gue ya. kelar kasur di situ. Nah akhirnya jam 12-an posisi udah pada balik semua. Enggak semua sih. Ya tim-tim yang lain udah pada balik. Sisa di bawah itu ada Adit, ada si Boy, sama di kamar sini tuh ada Randy. Jamal udah pulang ya? Jamal udah pada balik. Sisa ada 4 orang. Gue tidur jam 12 malam lah. Karena gue udah capek banget. Gue nggak tahu tuh ternyata di bawah itu ada si Boy sama si Adit. Kalau Randy udah jam 10-an udah pasti udah tidur dia, kebluk dia. Gue tidur di sini, ya kalau gue tidur itu kan lampu biasa mati ya kan, gelap tuh, total tuh, lampu mati. Gue tidur di bawah pakai kasur lantai dan itu gue mulai tidur dari jam 12 malam. Ingat banget tuh posisi gue udah ngantuk banget. Dan gue nih nggak tahu ya apakah karena gue kedistek omongannya si Alvaro karena dia diikutin pocong, jadi gue terbawa suasana atau memang bener tuh pocong ngikutin dia sampai kemari. Tapi nyatanya, wah ini gila sih. Ini gila nih, Bre. Gue tidur di sini nih. Jadi pala gue tuh di sana nih, kaki gue di sini nih. Oke. Ini kan luas nih ya. Luas. Lampu nih semua mati gelap. Itu gue ngeliat di sini, pas di sini nih, pocong berdiri menghadap kepala gue di sana. Lu bayangin cuma jarak dari sini ke sana tuh berapa meter sih? Nggak ada 1 meteran kan? Ya. Adalah 1 meteran paling ya, segini sana. Itu gue kayak nggak bisa bangun, gue nggak bisa apa ya, nggak bisa ngelawan. Gue kayak mata gue nih kayak dipaksa buat ngeliat dia tuh bergerak-gerak, Bro. Kayak patung lo berarti. Gue mematung tapi mulut gue bisa teriak. Gue sadar banget kalau gue manggil-manggil nama Adit, gue teriak-teriak minta tolong. Gue sadar banget. Tapi badan gue tuh kayak kaku gimana sih? Dan mata gue nih kayak dipaksa buat ngeliat sepocong itu berdiri di sini sambil bergerak-gerak. Pocong bergerak-gerak, Bre. Pas banget di depan. Di sini. Padet. Bener-bener padet kayak kita ngomong begini aja, udah itu jelas banget. Dia berdiri di sini tuh kayak bergerak-gerak gitu. Mukanya tuh ngadep ke gue. Boy, itu gue teriak setengah mati, Bray. Tolong, Dit. Tolong. Udah. Ini mungkin nih kalau misalnya tetangga ini denger nih, atau dia denger gitu, Pasti nyamperin nih, iya. Mungkin nih kalau tetangga ini notice, mungkin dia bakalan nyamper kan. Iya. Kalau dia peduli ya. Tapi Tapi kalau dia nggak peduli ya nggak tahu juga deh. Karena gue ngerasa gue tuh udah setengah mati buat teriak kenceng tuh. lu teriaknya bener-bener kenceng gitu. Parah. Di bawah kan jauh, Bray. Iya benar. Si Boyo tuh denger. Apalagi di kamar. Si Randy kan denger juga tuh sampai-sampai Iya, si Randy datang kemari. Dan gue sadarnya tuh ketika si Randy buka pintu, brek. Terus dia teriak, bang. Itu pocong hilang seketika. Baru gue udah mulai sadar. Dan lu bayangin, Blay, ini AC dingin banget, Blay. Dingin banget kan. Ini pas gue bangun, badan gue udah keringetan aja. Kagak, untungnya ada Randy yang ngebangunin lu. Yang gua bikin keselnya lagi nih, padahal tuh di bawah si Boyo lagi main PS. Tapi dia nggak datang ke atas, malah Randy yang tidur, kebangun sampai datang ke sini. Bayangin aja tuh. Nah makanya gue nanya kesaksian dari Boyo ini pas dia lagi main PS itu dia nggak denger. Nah ketika dia dengarnya itu pas si Randy tuh baru ke bawah. Oke. Gua nggak tahu sih kalau si Randy itu ke bawah atau enggak, soalnya ketika si Randy keluar kamar, gue lanjut masih tetap di sini. Jadi gue nggak tahu tuh selama si Randy keluar tuh dia kemana aja, ke bawah kah atau ke studio, gue nggak tahu. Karena gue taunya juga si Boyo ada di bawah tuh besok paginya. Karena gue tanya sama Randy, ternyata tuh si Boyo masih Karena gue tahu si Boyo itu masih di bawah, itu tahu dari Randy di besok paginya. Oke. Jadi gue nggak tahu kalau di bawah ternyata tuh ada si Boyo. Pas si Randy datang kemari nih, Blay. Buka pintu tuh kedengeran kan. Brak!
Itu dia teriak, "Bang, weh bang, kenapa bang?" Seketika nih, ketika gue dengar suara Randy, gue langsung sadar itu sosok pocong hilang. Ren, lampu tolong nyalain Ren, gue bilang gitu. "Bang, lu kenapa bang? Minta tolong bang." Gue ambil handphone di samping gue kan, buat 2:30 anjir. Lu sempat cerita sama Randy? Gue gak cerita. Enggak apa-apa Ren, gue bilang gitu. "Emang tadi gue kenapa?" Malah gue nanya gitu. Buat speak aja gitu kan. "Enggak, tadi lu teriak-teriakan, apa lu apa di bawah ya?" Gue tadi. "Soalnya tadi gue dengar suara orang teriak minta tolong," gue tadi. "Enggak Ren, emang tadi gue kenapa?" "Enggak, udah gak apa," kata Randy gitu kan. Udah karena posisi udah jam 2:30, mungkin si Randy juga masih ngantuk kali ya, balik lagi dia ke bawah. Gue gak tahu dia ke bawah atau ke kamar. Ini akhirnya gue tidur di sini, lampu dengan kondisi nyala. Lu nyalain semua? Gue nyalain semua. Dan itu dari gue pas bangun sampai jam 5 pagi, itu dari kaki gue sampai kepala itu merinding gak hilang-hilang, Blay. Ini bulu kayak tebel banget, tuh. Kayak tebel banget. Seakan-akan tuh di ruangan itu tuh kayak si pocongnya masih ada gitu. Seakan-akan ya. Karena auranya beda gitu. Gue gelisah, terus badan gue semuanya merinding. Anjir, gue bilang, ini apa lagi ya kan, gue bilang. Kayak kantor udah gak nyaman nih, udah gak aman nih. Teror sama pocong nih. Gue inget nih, jangan-jangan nih pocong bawaan dari si Alvaro nih. Ya, lu baru inget di situ ya? Iya tuh, paginya tuh gue inget tuh. Bukan paginya, sepanjang malamnya tuh gue inget tuh. Wah, jangan-jangan ini nih. Gue gak bisa tidur tuh, mikir-mikir, nerka-nerka kan. Ini pocong dari mana nih? Perasaan dulu pernah ada tapi udah gak pernah nongol lagi. Dan gue yakin ini sosoknya baru nih. Bukan yang pernah gue lihat sebelumnya, Blay. Nah kan sebelumnya kan juga pernah ngeliat kan gue di sini kan, pocong juga. Ini baru. Wah, anjing, gue bilang udah tuh sampai jam 6 pagi nggak bisa tidur gue. Bisa tidur. Akhirnya gue jam 6 gue ke bawah, nonton TV, gue makan sampai jam 9. Jam 9 baru tidur gue. Jam 12 siang gue bangun. Gue bangun ke bawah, anak-anak udah pada nanya, "Jon, emang lu semalam kenapa Jon minta tolong Jon?" Kata si Adit kan. Tadi turun dari bawah. "Bang, lu kenapa udah bang?" Gitu deh. "Kenapa bang?" Gue bilang. "Wah gila Ren, kantor kita udah gak aman nih," gue bilang. "Kenapa nih? Depan gue ada pocong." "Wah gila lu bang," kata dia. "Gue denger suara lu tuh teriak-teriakan minta tolong. Tapi gue ragu, takut apa, bukan elu, soalnya di bawah masih ada Bang Boyo." Gue tanya, "Bang Boyo gak teriak?" "Ya, berarti udah bener lu." "Bang, apa sih bang?" "Iya itu Ren," gue bilang, "pocong itu." "Di mana bang?" "Di kamar," gue bilang. "Untungnya tuh ada elu, kalau nggak ada elu gue nggak tahu tuh." Iya, nggak tahu lagi dah itu. Gila sih itu. Nah, Bang Jon, sebelum lu ngalamin kejadian kayak gini, lu juga pernah kan dulu sempet diteror juga nih di kantor ini juga? Iya. Itu sih awal-awal pertama kali, bukan pertama kali juga sih, awal-awal telusur itu masih ya itu sih awal-awal pertama kali channelnya telusur ini masih dengan konsep yang lama ya. Sebelum mengganti nama menjadi Jalan Gelap. Itu kita kan masih mendatangi tempat-tempat yang serem tuh bang. Iya. Ya pulang dari syuting itu, pocong yang menempati lokasi rumah yang kita pakai buat syuting datang kemari. Itu saksinya Eko tuh. Eko saksi debat tuh. Gara-gara dia dan gua kencing sembarangan di rumah pocongnya ikut kemari. Itu orang di belakang kamera tuh. Awalnya gara-gara itu? Iya. Itu jadi maghrib kok ya. Iya. Yang pas lu mau kencing kan, posisi hujan gede tuh. Bukan hujan gede sih, abis hujan gede gerimis. Kalau maghrib itu kan kita break syuting kan. Karena maghrib itu abis ajan selesai, gua ngerokok, si Eko ini minta nganterin buat kencing. Minta anterin sama lu? Iya. Maksud gue kan si Eko cowok ya, kencing sembarangan aja ya. Tapi dia minta kencing kalau nggak di minimarket ya di pom bensin. Kenapa tuh? Ya nggak tahu juga, mungkin karena dia takut atau gimana, gue nggak tahu. Lu kenapa sih gue minta kencing sana gue? Takut kah? Minta dipegangin? Ya pokoknya si Eko ini minta nganterin lah kencing di pom bensin kalau nggak di minimarket. Karena gue saat itu malas banget keluar dengan cuaca yang gerimis gitu kan. Gue bilang, udah kali lu kencing sembarangan aja sih, gue gitu. Gue kan cowok, gue bilang gitu kan.
ngencing di pohon sana. Bang, temenin bang. Yaudah, akhirnya gue temenin. Eko ngencing, selesai kencing, gantian nih gue ngencing di situ. Wah itu selesai kencing gue ngeliat pocong. Tapi ini pocongnya bukan pocong cowok, Blay. Pocong cewek. Maksudnya gimana tuh? Karena rambutnya keluar-keluar. Seriusan? Serius. Dia tuh nampakin dirinya tuh dari pilar yang besar nih. Karena ada pendopo. Ada pilarnya tuh ada 4 apa 6 gitu kalau nggak salah. Jadi tuh dia palanya tuh awal pertama kali dia muncul tuh kayak ngintip gimana sih? Ngintip, kuncipnya panjang dan rambutnya tuh keluar-keluar. Gitu. Sampai gue samperin tuh, saking penasarannya. Gue cuma pengen mastiin itu orang atau bukan. Takutnya ada orang kan. Tapi ternyata akses pintu yang di rumah itu cuma satu dari depan gerbang dan gak ada lagi yang lain. Gak mungkin ada orang selain kita berenam di situ. Sampai gue samperin kan. Mana bang? Katanya kok. Mana tadi gue ngeliat orang situ. Pas gue samperin, ini posisi itu pocong belum hilang, Bay. Pas gue deketin langsung hilang. Kayak pala itu kayak bis gini nih. Terus ngumpet ke pilar. Tapi aneh nggak ada. Itu pilarnya memang seukuran badan gue. Pilarnya itu gede tuh. Pendopo ya. Ada 6 atau 4 pilar gitu. Udah hilang tuh. Ya gue lanjut syuting dong. Gue nggak mau cerita anak-anak. Belum cerita. Gue cuma bilang ada orang. Singkat kata singkat cerita selesai syuting. Ya udah. Gue balik, tapi sebelum balik gue melakukan kebiasaan gue, yaitu adalah ketika gue mendatangi tempat, pasti sebelumnya gue udah izin nih. Dan ketika gue mau pulang, selalu gue izin lagi sama, ya bisa dibilang mungkin makhluk-makhluk penunggu bangunan itulah. Ritual lah bisa kita bilang ya. Bisa bilang seperti itu, tapi bukan ritual, lebih kebiasaan gue sih untuk menghargai tempat itu. Karena gue memposisikan diri gue tuh sebagai tamu yang datang ke rumah orang yang orang ini nggak bisa kelihatan, gaib lah. Jadi dimanapun gue berada, gue selalu berusaha untuk sopan nih. Adab. Ya, gue datang permisi, pulang pamit. Nah, gue ngerokok, nyalain rokok. Gue datang ke tempat yang menurut gue paling serem dari lokasi itu. Ada tuh di ruang tengah. Itu menurut gue paling serem. Gue nyalain rokok, rokoknya gue isep sekali, gue taruh di tengah-tengah, di lantai, gue nyalain rokok lagi. Di situ gue sambil bilang, terima kasih ya Pak, Bu, udah dipakai. Di situ gue sambil bilang, terima kasih ya Pak, Bu, udah diizinin buat syuting di sini. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Nggak usah ikut ya, gue bilang gitu. Sampai sini aja, tapi kalau mau ikut ya silakan, tapi nggak usah ganggu. Lu bilang begitu? Di saat itu gue dengar suara orang berinding tuh gue. Di lokasi itu? Menggema suaranya. Karena gue rasa nggak ada anak-anak lagi selain gue, karena anak-anak di depan tuh. Gue cabut langsung. Ya gue pulang, singkat cerita kan. Singkat cerita gue sampai sini jam 12-an lewat. Anak-anak udah pada balik semuanya. Masuklah gue ke sini ke kamar. Nggak tahu kenapa setiap kejadian yang gue alami situ selalu jam 2:30 pagi. Dan gue taunya kenapa jam 2:30 pagi, karena setelah gue sadar, gue liat jam dan gue liat handphone itu selalu menunjukkan jam 2:30 pagi. Lewat dikit lah, belum sampai jam 4. Pokoknya jam 2:30 pagi, antara jam 2 lewat sampai jam 2:30 lah intinya. Gue itu pas, ini pintu kan kalau dibuka kan keras ya. Ini posisi gue udah tidur di sini. Itu kayak ada suara brek. Sampai gue bilang, "Koi, boy." Nggak ada jawaban. Gue buka pintu, gue keluar, gue lolok, nggak ada orang. Kosong. Masuk lagi dong gue. Pas gue ke dalam, tidur lagi sini, ada suara ngedehem lagi. Dan suaranya itu sama persis kayak suara yang gue denger di rumah pocong yang gue pakai syuting. Iya, sebelum lu pulang tuh ya. Sebelum gue pulang. Wah, gue notice tuh. Wah, anjir, gue bilang, ngikut jangan-jangan nih. Gue bilang kan, duh, kan tadi saya udah bilang maaf ya, udah bilang makasih juga. Ngapain ngikut gitu. Kalaupun emang mau ikut ya ikut aja, tapi jangan ganggu saya. Capek nih mau tidur. Gue paksain tidur, Bang. Di sini. Gue paksain tidur di sini, dan di saat gue mau tidur, itu kan jendela kelihatan tuh ya, jelas tuh ya. Dan dibukanya tuh dari kiri kanan tuh. Kalau di tengahnya nggak kita nutupnya nggak rapet, itu kelihatan tuh langsung kaca sama tangga. Ini posisi gue pala selalu sana.
itu ada sosok menyerupai bayangan yang berbentuk orang tapi ada kuncupnya. Dari sini. Kalau dari luar kan jelas nih terang nih. Di sini kan gelap nih. Pandangan tuh kayak kehalang karena sini nggak ada lampu kan. Tapi itu kelihatan banget. Gua sampai wah, anjing apaan tuh? Kalaupun orang nggak mungkin, Bay. Itu kaca udah tangga. Iya, udah nggak ada jatuh. Udah nggak ada iniannya. Iya, masa orang melayang-layang sih nggak mungkin kan? Nah itu dia. Wah, gue langsung ke depan tuh. Pas gue jalan ke sini tuh, terbang ke sana. Terbang ke sana. Jadi pas gue jalan, dia juga jalan ke arah sana. Gue buka pintu tapi nggak ada siapa-siapa. Wah, anjir gue bilang, kacau ini. Tidur lagi gue. Ternyata si Boyo belum balik. Masih ada di ruang editor. Dan setelah itu nih, kan gue tidur lagi nih. Itu masih jam 2:30 lewat nih, belum sampai jam 4. Tiba-tiba orang buka pintu, brrrr. Gue pikir pocong yang tadi. Katanya si Boyo. Wah, anjrit. Wah, ini lindung berarti tuh. Begitu Boyo dateng langsung, Jon, gue pikir lu di bawah, Jon. Hah? Nah, Boy bilang gitu. Anjing, gue pikir lu di bawah. Nah, Boy bilang gitu. Tadi pas gue ke bawah pengen ngambil minum, gue ngeliat pocong, Jon, duduk di bangku di ruang tamu. Jadi pas si Boyo mau turun tangga, kan kalau ngadep ke kanan tuh langsung ruang tamu nih. Iya. Jadi kan kalau berenang ya. Pas si Boyo nengok ke kanan, itu ada pocong duduk sambil uncang-uncang kaki di bangku. Tempat yang tadi duduk. Seriusan lu? Ngeliat jelas dia. Boyo udah bawa gelas kosong naik lagi ke atas. Nggak jadi tidur. Itu dia ceritanya. Gila. Ya sebenarnya masih ada sih banyak cerita yang tentang pocong, tapi itu udah pernah gue ceritain di channel lain. Ya, gue sempet denger juga tuh. Soalnya pas beberapa kali gue main ke studio LM ini, emang serem banget, Jon. Parah, siapa lagi yang sebelumnya masih agak-agak luasan lah, belum sepadet ini kan. Kalau sekarang kan udah padet banget kan. Ya udah banyak. Makanya pas gue masuk, kok hawanya udah beda gitu kan. Jadi kalau misalnya orang masuk nih dari luar ke dalam tuh kan pasti berasa gitu kan hawanya. Kok hawanya kok beda banget gitu kan. Makanya kesini gue tuh pengen minta penjelasan gitu dari lu, apakah rumah ini bener-bener ada sosok pocongnya. Ya kan itu yang masih penasaran sama gue. Makanya di sini gue minta penjelasan dari lu, dan ternyata bener ada, dan sebagian tuh bawaan dari luar atau dari beberapa narasumber. Betul. Kalau untuk sosok-sosok yang lebih menampakkan diri itu lebih dari sosok yang dari luar sih sebenarnya. Kalau untuk yang asli sini tuh sepertinya enggak, malah aman-aman aja gitu. Tapi ada cuman nggak mengganggu. Ada. Bahkan orang-orang yang narasumber yang datang kemari kan banyak tuh yang punya kelebihan lah ya, kayak indigo gitu ya. Mereka tuh juga bilang seperti itu. Jadi tuh makhluk-makhluk yang asli penghuni sini tuh selau-selau aja. Tapi yang bahaya itu lebih yang bawaan dari luar nih. Bawaan itu dalam artian bukan dibawa secara langsung ya, tapi ngikut gitu. Oke nih Bang Jon, gue juga sempet dapat kabar nih di bawah tadi sama Boyo. Ada narasumber lu nih yang sempet diteror juga nih Bang Jon ya? Bukan diteror sih, lebih tepatnya kayak diganggu aja kali ya. Jadi ada nih narasumber gue dari mana ya, Pandeglang atau siapa ya, lupa. Ada narasumber inisialnya A lah ya. Datang jauh dari Banten lah, pokoknya dari Serang Banten. Dia nginep kemari. Nah karena dia nginep kemari, mau nggak mau gue nemenin dia nginep kan, nemenin dia tidur. Nah jadi waktu itu gue tidur sama dia tuh di depan, nggak di sini nih, di depan sini nih. Karena dulu waktu itu awal-awal tuh studio ini masih banyak setup kayak gini nih, meja-meja. Karena dipakai buat Spotify kan. Iya. Tidur di depan nih, gelar kasur lantai. Itu posisi gue udah tidur. Dan dia tuh cerita sama gue paginya. Pagi, gue bangun tuh jam 6:30. Gue lihat dia masih main HP. Si narasumber ini main HP sambil selimutan. Gue bilang, bang, udah bangun bang, gue bilang gitu. Saya nggak tidur bang Jon. Lah,
Nggak tidur, kenapa? Tada bang, saya tenda bang, saya mandi dulu ya bang ya, izin ya. Jam berapa itu kalau boleh tahu? 6:30. Oh 6:30. 6:30. Udah pagi. Udah pagi. Akhirnya dia mandi, sarapan sama gue kan di bawah, rokok, gue bikinin kopi, ngobrol lah. Bang A, sebetulnya namanya Bang A ya. Kenapa bang semalam bang? Sumpah Bang John saya nggak bisa tidur. Kenapa emang? Gimana mau tidur? Itu di jendela di depan pintu itu, pintu kaca, pocong nampakin diri Bang John. Nggak hilang-hilang Bang John, berjam-jam. Dia ngeliat nih. Nggak hilang-hilang kata dia, berjam-jam. Sampai dia baca doa sampai dia begini, masih ada lagi sampai akhirnya tuh mau tahrim, mau subuh baru tuh pocong hilang. Sampai sejam 2 jam kata dia tuh ngoti pocong. Dia baca Yasin nggak tuh? Nggak tahu gue, maksud gue kan dia kan gue samping dia tidur ya, kenapa nggak bangunin gue aja ya? Lah iya bener. Gitu dia cerita tuh paginya. Gue nggak percaya kan, gue bilang, halo kali ini narsum nih, gue gitu kan. Awalnya nggak percaya gue, ya tapi ya pas lu ngalamin itu dia baru lu percaya. Seserem ini kah kantor Lentera Malam dan jalan gelap? Aduh. Gue sih pasti kabur Bang John. Kalau gue nggak, ya maksudnya kalau keadaan sendiri. Ya. Kalau keadaan sendiri nih. Karena kalau mau kabur juga kemana bang? Di luar lebih serem lagi anjir. Iya juga sih ya, kebon ya di luar ya. Bener. Bingung. Selain tidur aja, yang penting lampu nyala udah gitu aja dah. Setel YouTube kek, setel apa kek. Yang penting masih di sini aja. Di luar lebih serem. Iya bener juga sih, gue ngeliat perumahan aja serem-serem Banyak banget. rumah-rumah kosong kan, kayak kanan itu kan. dia. Itu kenapa itu Bang John kalau boleh tahu? Saya tidak tahu. Oh, kirain menyelidiki. Gak tahu gue, karena ini bangunan lama kan. Maksudnya rumah-rumahnya tuh ya komplek lama yang diperbarui lah jatuhnya ya. Gak tahu juga kenapa. Oh, gak tahu juga. Oke Bang John, sebelum mengakhiri cerita nih, lo punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman sisi lain yang ada di rumah dan takut nih ketika berhadapan sama si sosok pocong? Misalnya kalau ketemu. Sebenarnya bukan cuma sama sosok pocong aja ya. Sebenarnya tuh rasa takut bisa lo kontrol bang. Bisa lo kontrol. Kontrolnya gimana tuh? Ya dengan cara berpikir positif aja. Lah kalau misalnya hadapannya udah bener-bener sama si makhluk itu. Lu masih punya Allah bang. Berdoa itu udah bikin lu ngerasa nyaman. Apalagi lu denger sekarang tuh di handphone udah canggih ya. Lu tinggal murotal aja. Itu bisa bikin lu tenang. Karena itu terbukti juga. Iya sih bener. Karena itu selalu gue pakai kalau gue ngalamin kejadian apa-apa. Selalu gue pakai murotal di situ. Berarti pesan-pesannya apa tuh? Iya, takut itu fitrah sih sebenarnya. Cuman gimana cara kita untuk bisa mengontrol rasa takut kita. Karena yang bahaya tuh bukan ketemu setannya bang, tapi dampak dari ketakutan yang kita buat. Oh, iya kita ngeliat setan nih, kita kabur. Kita nggak tahu di depan ada apa nih, takutnya di jalan gelap ya kan, tiba-tiba ada apa, kita jatuh, kita gimana-gimana. Itu ketabrak segala macam. Oh iya. Jadi kalau ngeliat setan nih jangan kabur lah. Pingsan aja berarti. Pingsan aja berarti. Lah kalau pingsan pocong masih nungguin gimana? Mendingan pingsan daripada lu kabur. Lah kalau hitungin terus? Ya udah, proper pingsan lagi aja. Lama ya. Oke Bang John, thank you banget. Thank you. Lu udah mau hadir lagi nih di podcast sisi lain untuk berbagi sebuah pengalaman nih di kantor tercinta ini ya. Yoks. Oke, mungkin itu aja. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.